pagi-pagi ambiar. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan sobat ambiar. Kita masih dalam aura ulang tahun. Betul, Euforia. Aura. Pastinya di tengah Euforia. Di tengah euforia ini kita juga pastinya keluarga besar pagi-pagi ambiar mau mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita untuk korban yang terdampak dari gempa Cianjur beberapa waktu yang lalu. Kita tahu bahwa 268 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Kami tentu saja mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga korban yang meninggal dunia diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga semua yang terdampak dari bencana gempa ini bisa tentu saja mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Dan kita semua bahwa ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita juga berharap semoga sobat ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan. Satu Indonesia, amin. Amin. Dan pagi hari ini tuh kita memang betul-betul happy ya sesuai dengan tema masih kayak masih di dalam awang-awang ulang tahun laut kita gitu kemarin. ya. Iya, berasa di Jadi sebenarnya bawah kita laut ini, ya. sebenarnya kita ini bukti rasa syukur kita sama Allah. Betul. Iya, betul. Jadi bukan nggak ada maksud untuk foya-foya Iya. atau pesta-pesta yang seperti apa dan gimana. Ini suatu rasa bentuk syukur aja. Ya, Kalau kalaupun ini juga emang- kita memberikannya kepada pemirsa. Iya. Betul, ada sesuatu yang baru dari kami. Karena tujuan kami tentu saja selalu adalah menghibur untuk sobat Ya, ambiar betul. seluruh Betul sekali. Indonesia. Apakah kalian semua ingin pesta? Apakah kalian semua ingin foya-foya? Mari kerja. Itu pentingnya. Itu penting. Tapi ngomongin soal bekerja, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Kita tahu kerja kerasnya sangat luar biasa. Sehingga menjadikan dia sebagai YouTuber nomor wahid di Asia. Menjadi inspirasi kita semuanya. Anak muda tidak bergantung kepada orang tua, mandiri. Ya, dan kemarin baru saja berulang tahun yang ke-28 Ya. tahun. Wow. Tapi kemarin ketika bencana gempa, ternyata dia juga terdampak karena dia bersama keluarga saat itu sedang berada di lantai 66. Tepatnya di daerah mana bisa sampai terasa goncangannya? Kita akan tanyakan langsung, ada di mana sih di lantai 66 dan Ya. apa yang rasakan? Lewat mana? Ini ketika- karena pintunya banyak. pintunya ada kemarin, 3 ya. nih. Ini Kita pintunya yang mana mulai kita banyak. bingung nih. Yang mana Ada nih? 1, 2, 3, Yang kita mana punya nih? 3 pintu Yang baru mana nih nih? sekarang nih. Hebat loh kita tuh Ya, punya. di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan, ini dia Atta Halilintar. Halilintar. Pertama kita mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28. Selamat ulang tahun. Kita berempat sebelumnya mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bisa ya. jual nanti. Kadonya mana nih kadonya? Oh iya, Oh, boleh kadonya. pilih nih ikan-ikannya banyak banget nih banyak boleh dibawa pulang. Iya, mau apa, mau udang Ikan kan, mau bawal cumi, juga ada, mau ada ikan cumi, bawal. boleh bawa Mau apa? pulang. Ada warna ungu, ada warna pink. Kayak anak-anak ya. Iya memang. Ini tema kita memang seperti itu kemarin ulang tahun. Biasa kita kata batua kayak anak-anak biasanya. Iya, emang sih kebanyakan. Tapi buat Atta, kita juga tahu kemarin ya kabarnya ketika memang selepas melaksanakan perayaan ulang tahun, kemarin juga sempat berada di lantai 66 ketika gempa Cianjur terjadi ya. Pasti terasa sekali. Kita akan kasih lihat dulu buat sobat ambiar seperti apa yang dirasakan oleh Atta Halilintar dan juga keluarga. Ini dia. Atau itu apartemennya di sebelah mana? Itu tinggi sekali 66 bukan, lantai. itu bukan apartemen, itu waktu itu kan kemarin itu dikasih surprise sama istri, sama Aurel. Jadi di atas, nggak tahu sih itu pas siang ya kejadiannya. Ya. Siang, terus itu malah Aurel lagi mandi. Anakku lagi tidur, tiba-tiba kok lantainya kayak ber gitu kan. Oh, Berasa sekali ya? langsung takut kan, jadi lari lah. Ketok kamarnya Amina, suruh susternya keluar dulu. Ayo keluar. Terus baru manggil Aurel lagi mandi, cepet. Jadi pada lari dah tuh. Tapi waktu lari keluar, itu tangganya kan dari lantai 66. Ini nyampe nggak kita ke bawah nih? Iyalah dari lantai 66 atuh kaburu. Susah banget ya. 66 tuh tinggi sekali, berarti itu paling Lantai atas ya? 66 paling atas. Terus kalau mau naik lift, Oh, lobinya 52. terus kalau mau naik lift, katanya nggak boleh pas gempa naik Iya, lift. Ya nggak boleh, harus memang matiin, nggak betul. boleh. Terus kalau naik itu tangga bawa anak kecil ke bawah. Takutnya malah ya ini enggak jatuh, iya takutnya kan buru-buru. Iya, betul. Ya udah, Gimana itu jadi ya kan? kita di depan lift aja tuh ngemper di karpet. Nunggu aba-aba dari lobi gimana gitu.
itu kamu panik pasti ya semuanya ya? Panik. Tapi paniknya sambil doa sih, jadi semoga nggak apa-apa atau apa. Atau mungkin aku aja yang ngerasain, apa tadinya migrain, apa-apa gitu ya. Iya. Tapi kok itunya... Lampunya goyang. Lampunya udah ya. goyangnya tuh gini ya. Dan itu lumayan lama kemarin. Kamu gempa nggak terasa. kepikiran, mohon maaf nih, nggak kepikiran kayak gini. Aduh, mohon maaf, auzubillahi min dzalik, kayak bangunannya runtuh atau apa Udah gitu pasti. ya. Oh kalau aku kepikiran itu banget, Wi. Pasti. Kalau aku lihat sih orang udah pada panik karena aku lihat di jendela tuh dari atas semua orang yang di gedung tuh udah pada lari keluar. Wah, kita doang nih di atas gitu kan. Tapi karena Aminanya susah tuh kalau turun 66 lantai. Kita udah turun tuh, tapi ya masih banyak Pasti, banget. jangankan ada Aminah ya, kalau tanpa Aminah pun sebenarnya kita juga harus berpikir berkali-kali dari 66 turun tangga Ke darurat bawah. kan tidak mudah ya pastinya ya. Tapi Ya, nggak mudah lah. soalnya ada berita juga kan katanya tangga darurat itu malah bahaya pas gempa katanya. Oh ya? Katanya. Tapi Ya, itu aku baca mungkin berita harus kita juga. cari tahu lagi ya. Tangga darurat itu katanya gampang, nggak tahu ya. Itu kan aku baca Iya. di headline ya. Iya. Jadi kejadian tersebut di saat tepat ulang tahunnya Bang Atta. Nggak besoknya. Sehari setelah ya. Oh, setelah Tapi apa sih yang kamu rasakan di lantai 66? Kalau aku kemarin sempat berada di lantai 27, itu aja buat aku udah kerasa banget. Semua berasa goyang, apalagi kalau kita berada di gedung tinggi kan lebih kerasa lagi ya. Lantai 27 aja aku berasa banget. Sampai pusing, sampai bangunannya bunyi tak-tak, tak-tak. Iya, iya. Aduh, itu Kalau yang kamu bunyi di itu lantai yang 66 enak, apa yang kamu rasakan? Kalau aku sih kayak bunyi deg 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 gitu, deg deg deg. Tapi kan aku nggak pernah yang ngerasain. Kalau mungkin karena dulu, karena biasanya tinggalnya di rumah, kalau gempa itu ya kita kan di bawah gitu Iya. ya. Jadi walaupun kerasa tapi nggak kayak pas di atas tuh Pas kayak di atas ya. kayak lantainya tuh kayak deg 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 gitu kayak wah gimana nih takutnya rubuh gitu. Pasti, pasti. Jadi Itu pikiran nelpon-nelponin mulu ke bawah, tapi katanya aba-aba, insya Allah ini gedung kami aman, ini aman. Baru agak lega dikit. Tapi bagaimana juga ya cara menyelamatkannya kalau dari pihak hotel ya kalau setinggi itu ya? Itu pertanyaannya. Pokoknya langsung berhenti, kita langsung kabur tuh udah dari hotel itu. Jadi udah belum, malah istri belum sempat mandi, belum sempat apa, udah langsung aja. Naik lift langsung. Langsung. Jadi yang penting barang-barang udah diambil, turun dah, langsung balik. Oke. Gitu. Jadi dari hotel kamu sempat telepon ke Takut bawah. ada susulan. Oke, Heeh. betul. Itu pasti selalu ada gempa susulannya. Ini kenapa digoyang nih? Ini memang karena angin, AC. memang karena AC. AC. Itu karena digantung. Iya, tapi Nasar juga punya pengalaman gempa kemarin lucu banget. Kenapa? Lagi di mana kemarin? Kan ini Gempa. gedung Bukan juga kalau tinggi. bener nggak? Kalau lagi gempa ya, lagi ada keadaan begitu, yang ada di depan kita yang diambil, bener nggak? Benar. Jadi bawanya apa waktu itu? Jadi waktu itu aku pakai memang- apa? Pakai aku- bajunya. Aku selalu 2 kali aku pakai gamis tanpa busana apa-apa dalamnya, pakai gamis kan lagi beberes. Yang di depan aku ada tas kecil, ya itu yang dibawa. Kita nggak ngeh Iya, apa. iya. Kalau aku selalu ingat tas kecil, kenapa? Karena tas kecil itu isinya ada dompet, ada apa. Nauzubillah min dzalik, misalkan Iya. ini sudah harem gitu, misalkan berak gitu, kan kita masih bisa pindah kemana. Iya. Lebih parah, yang di bawah itu ada yang bawa laundryan. Dalam hati ini orang bawa laundryan mau ngapain? Mungkin pada saat itu dia mau ke tempat Iya, laundry. laundry. Ya yang ada di depan kita aja yang di bawah itu. Benar. Coba kalau Karen dia lagi di apartemen, apa yang dia bawa tau nggak? Apa? Koleksi wignya. Soalnya takut ketahuan kalau botak ya, Hai. Ini kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Ini ada salah satu video amatir dari Atta Halilintar yang sempat mengabadikan momen ketika bencana Masih gempa bisa. terjadi kemarin ya. Iya. Gede pak, kenceng banget, astagfirullahaladzim. Gede pak, kenceng banget, astagfirullahaladzim. Itu Nah, itu kencang sebelum aku sekali. keluar, Apa? sebelum aku keluar. Oh, sebelum. Jadi akhirnya setelah gempa berapa menit kemudian setelah selesai langsung turun ke bawah semuanya. Turun. Itu langsung pulang apa tetap Tapi- lanjut stay over di hotelnya? Cuman aku sama kayak abang tadi, jadi habis udah pada di tangga, aku bilang kayaknya dompet harus dibawa dan lari lagi. Ya kan? Iya, ngambil lagi. karena takutnya apa KTP apa-apa gitu kan. Nggak kepikiran ya? Gak kepikiran gue gimana caranya gue bisa keluar udah. Iya pasti ya. Karena aku nggak bisa keluar juga kan, nggak bisa turun tangga, nggak bisa naik Tapi kan lift. kondisi kayak gitu sayang pastinya panik. Iya, panik banget. Jadi kita pertama tuh udah nggak bawa apa-apa, jadi celana bobo, Iya. baju bobo, udah Iya. lari aja. Iyalah orang lagi santai kan kita nggak tahu. Pokoknya kalau yang gitu tuh udah deh apa Udah aja. nggak bisa apa-apa Iya, dah. iya. Tapi habis itu ketika udah nyampe tangga, ini nggak bisa turun, nggak bisa naik, kepikiran. Oh ya udahlah sekalian aja daripada Iya, bisa. takutnya kita turun enggak, tapi ini hilang barang-barang hilang. Iya itu makanya itu Jadi mau nggak mau benar-benar. naik lagi ya. Nggak naik, cuma langsung ambil aja, tunggu lagi di situ. Oke, tapi sempat ada trauma nggak sih? Apalagi sekarang kan kamu sudah menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, pasti tanggung jawab kepikirannya jauh lebih banyak lagi ya. Oke. Kalau aku kepikirannya apa ya? Yang pasti kan kita
harus mendekatkan diri kepada yang kuasa ya kalau kayak gitu. Pasrah ya. Karena apa aja di hidup kita sebenarnya bukan gempa doang. Apapun yang terjadi, even kita di jalan pun kita harus Kita tidak bisa menghindari ya. Kun fayakun ya. Dan kalau walaupun kita di atas, tapi kalau Tuhan memang bilang itu belum saatnya kita kenapa-kenapa ya alhamdulillah mungkin itu berkah dari Tuhan. Tapi kalau aku pribadi mungkin aku emang gak suka tinggal di tinggi-tinggi sih. Jadi kalau ada lebih suka di rumahnya di bawah house gitu. Itu juga aku kepikirannya sama ketika di lantai 27 ketika gempa ya terus lalu aku harus apa? Bisa apa? Cuma bisa pasrah. Nggak apa-apa, kamu masih bujang sayang, misalnya di lantai 27. Ya nanti ya nggak apa-apa sih maksud aku ya cuman kepikiran aja itu pasti ya. Nanti kalau udah berumah tangga enakan di tanah aja, di bawah gitu. Iyalah enak orang kamu udah punya rumah nggak usah beli rumah. Yuk balik yuk ke bintang tamu deh. Balik deh. Doain ya Atta, insya Allah tahun depan mereka mau menikah. Siapa? Kak Dewi Amarian. Tolong kalau kami jadi Beneran? nikah sumbangan tenda ya. Sama gulai perlu gulai kambing. Tenda aja udah. Tenda. Atta lihat deh pasti kasih tahu, Atta langsung ini jawabannya. Hah? Siapa? Beneran? Ah, beneran? Beneran? Segitunya Nggak lah. percaya dia. Emang bukannya kemarin mah BDP baru ini? Berapa? Bercerai sayang. Bercerai. Oh, Iya iya? langsung di... Lu nggak lihat ini dekorasi laut tuh ada hubungannya sama dia. Apa tuh? Bukan lautan tapi kolam susu. Lupakan mantan, fokus sama aku. Ata, tapi kita lihat ya bahwa kemarin kan gempa Cianjur ini yang terdampak sangat luar biasa banyak sekali. Lebih dari 200 orang meninggal dunia, 13.000 orang mengungsi, 3.000 rumah rusak ringan, sedang dan juga berat. Atta Halilintar melihatnya seperti apa? Ya mungkin kita harus ikut berdoa ya buat tempat-tempat kita di sana. Ya. Dan kalau ada gerakan-gerakan mungkin yang kita bisa lakukan pelan-pelan kita mungkin bisa kontak orang di sana apa yang kita bisa bantu gitu ke korban-korban di sana. Mungkin kalau kita di sini mungkin apa pergerakan yang kita bisa lakukan untuk sama-sama punya gerakan untuk bantu teman-teman di sana karena ternyata korbannya banyak banget ya. Betul. Dan itu yang harus mungkin kita lakukan di sini. Mungkin sama-sama kita menyisihkan sedikit rezeki kita buat teman-teman di sana. Aku berharap teman-teman di sana juga semoga bisa kuat, bisa strong. Amin, amin. Dan semua cobaan memang nggak ada yang mau itu terjadi. Iya, betul. Tapi kalau ini udah terjadi ya kita berprasangka baik lah sama Tuhan gitu ya. Kita memposisikan bagaimana ketika kita kehilangan satu keluarga sekaligus. Ya Allah, alhamdulillah minta kemudian itu kan banyak ibu-ibu yang mereka nggak menangis, begitupun juga laki-laki banyak nggak menangis tapi mereka kayak mungkin tertegun shock gitu ya. Lebih ke shock, betul. Kenapa banyak anak-anak? Karena waktu itu jam tidur siang mungkin setengah 2 siang Dan kan. jam sekolah juga ya, ada yang masih berada di sekolah termasuk pesantren. Tapi aku setuju bahwa apa yang bisa kita lakukanlah termasuk berdonasi dan salah satunya juga bisa melalui CT Arsa Foundation melalui berbuat baik. Jadi nanti bisa dibuka juga Instagramnya @CT Arsa Foundation ya. Tapi apa yang mau kamu sampaikan untuk warga yang terdampak bencana gempa Cianjur kemarin untuk Atta Halilintar, silakan. Kalau aku pribadi sih semoga teman-teman di sana diberikan kekuatan. Amin. Siapapun yang pergi semoga bisa diterima di sisi Allah. Amin. Husnul khotimah ya. Husnul khotimah. Amin, amin. Apalagi biasanya kejadian-kejadian gini kan kalau aku dengar dari Ustadz ya bisa jadi ada yang mati syahid atau apa, ada yang di takbir terakhirnya, syahadat terakhirnya itu banyak sekali. Dan kalau kayak gini kita nggak tahu sih, bukan kita harus menyalahkan siapa atau siapa ya, karena kita nggak ada yang mau juga gempa terjadi gitu. Betul. Dan semoga lah kita sama-sama bisa mendoakan kita yang di sini bisa berpegangan tangan untuk nolong teman-teman di sana. Ya kira-kira sih. Ya, kita berharap semoga tentu saja pastinya dan kita juga yakin bahwa pemerintah siap membantu siapapun itu korban yang terdampak dari bencana gempa Cianjur beberapa waktu yang lalu. Amin ya. Sekali lagi kami berharap semoga untuk masyarakat Cianjur dan sekitarnya diberikan ketabahan dan juga kesabaran ya. Dan kita juga berharap semoga Atta Halilintar dan juga Aurel diberikan kesabaran. Amin. Karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu sang istri Aurel ini juga mendapatkan cibiran melalui media sosial. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, silakan buat Atta kamu boleh klarifikasi dan juga tanggapi. Aurel diserang netizen karena gemuk. Respons Atta curi perhatian. Kita kan baru ngelahirin ya. Emang cibirannya seperti apa sih kalimatnya yang mungkin kalau kamu bisa sampaikan? Sebenarnya banyak sih kalau Aurel itu di cibirannya kan kadang-kadang aku seliwiran
kebaca ataupun dapat kan istrinya laporan. lagi menyusui ya, sayang? Iya, makanya kadang-kadang kan namanya laki-laki itu kita harus nerima pada saat dia cantik sebelum nikah, habis nikah, Nah, pas begitu. hamil, sampai dia menyusui gitu kan. Iya dong. Nggak bisa kalau perempuan itu kayaknya orang yang ngomong, yang mencaci itu ataupun menghina itu, dia lahirnya dari mana gitu kan? Betul. Iya. Dia lahirnya dari rahimnya siapa gitu, rahimnya perempuan kan, lahir ibunya kan. Ibunya kan dulu semua kayak gitu loh. Iya. Nggak mungkin mereka pas menyusui dia diet, dia ini, Iyalah. dia rumput nggak mau tetangga makan. Rumput tetangga kan lebih hijau ya Betul. sayang. Ya. Kalau misalnya ibunya diet atau apapun ya asinya nggak keluar ya. Betul. Asinya nggak keluar, kamu nggak akan bertumbuh kembang dengan baik. Jadi memang kadang kita harus ini ya. Muhasabah Kadang-kadang diri deh. kalau misalnya kadang-kadang kalau kita ngelihat orang hujat apa karena kasus atau apa gitu ya. Itu kayaknya oke lah gitu ya, kadang-kadang memang kita harus diingatkan gitu. Tapi kalau seorang ibu gitu ya, seorang ibu yang udah berjuang buat anaknya gitu ya, itu kayaknya Begitu ya. nggak pantas ya kayak gitu. Mother shaming ya. Mother shaming itu menurut aku paling deep karena Iya, itu iya. titik paling sensitifnya perempuan. Sama Iya, seperti iya. merendahkan ibu sendiri. Iya. Kita kasih lihat ini ada beberapa komentar yang tidak seharusnya diberikan oleh netizen melalui Instagram Aurel dan juga Atta Halilintar. Aurel abis lahiran badannya mak-mak banget. Body goalsnya udah hilang. Sambil ketawa, aduh miris Olahraga yuk Aurel, bisa yuk badanmu udah gak ke kontrol gedenya. Jangan terlalu dimanjalah si Aurel ini, badan aja kayak ibu-ibu tapi kelakuan gak mencerminkan ibu sama sekali. Ini Enggak ya? Next. kita ngelihat ya komentarnya tuh begitu jahat sekali ya. Aduh, nggak sih ini komentarnya? tuh Iya, makanya kalau dia baca ya pasti agak jelek ya karena sensitifnya sih katanya. Kalau aku tipikal karena dari dulu udah di dunia sosial media ini kan emang keras ya kalau dari tangan-tangan netizen ya. Jadi kalau dari zaman dulu oke, aku udah agak Biasa kebal ya? tuh ya. Aurel juga pasti gitu karena dia dari kecil kan punya transformasi juga ya. Dari Nanti kalau dijawab sama Aurel, nanti dibilang, ih artis ya, nggak kuat ya, diomongin begini-begini. Padahal kita Iya. juga manusia biasa loh. Betul. Kita punya hati, kita Bukan- punya perasaan. Iya, yang nggak masuk di akal itu kan tadi dibilang katanya apa badannya besar, maksudnya ininya gede tapi kelakuannya tidak seperti apa hubungannya kelakuan sama badan? Kelakuan mau bagaimana, badan mau bagaimana nggak ada hubungannya. Benar. Lu yang nggak pintar lu komentar, lu paham nggak lu? Pakai dong otak lu. Bener Lu nggak banget. bisa lu kalau nggak ngerti Benar. apa lu nggak usah Benar komentar lu. banget. tapi Nggak apa hubungannya kan nggak nyambung. Nggak ada, nggak ada, Nih, nggak ada. gua kasih tahu ya sama ibu-ibu ataupun siap terus berdiri, pasti Kak, itu udah maju, Kak. ibu-ibu itu udah pasti. Ibu-ibu emang maju, Nih Kak, gua mau maju. kasih tahu nih buat ibu-ibu yang rempong, yang rumpi nih ya. Sebentar sayang, aku mau kasih tahu. Ah, Bu, ibu itu mendingan masak, nyapu, Iya, bener. beres-beres, Bener. ngurus suami, Bener. pijetin suami daripada ngurus orang ya, Bu. Tahu dari mana ibu-ibu? Siapa tahu dia yang komen tuh. Cuman tolong ya, kita juga di sini tidak pernah Bukan lagi. yang namanya mendukung mother shaming. Kita justru menolak apapun itu bentuknya ya. Tapi kalian tahu nggak? Saya punya ibu, mami, saya punya papa. Papi saya itu kalau misalkan ngelihat mami saya itu kurus, itu sedih. Jadi kalau makin montok, malah Masih seneng. makin suka, iya. Makin suka. Setiap hari dibawain makanan terus mami saya sama papi saya setiap habis pulang dinas. Ya iyalah. Ditanya, kepinginnya kurus, malah nggak suka. Jadi kita itu harus apa kata suami. Suami pingin montok ya harus montok. Kalau suami pingin kita kurus ya kurus. Bukan Setuju nggak sih, netizen tuh sayang? gini loh, Betul. ini aja suaminya kan Atta tuh lakinya ya. Nggak repot, lu pada repot. Tapi kalau Atta kasih supportnya seperti apa ke Aurel? Pasti kita tahu lah. Ya, Walaupun kalian kalau- besar, tumbuh dengan era media sosial, sudah biasa dengan komentar. Tapi ini begitu sensitif. Kalian juga manusia. Karena bawa-bawanya tuh kan kalau ibu dan Pribadi. anak tuh lebih pribadi sih ya. Pasti. Kalau misalnya yang lain lah serah lah ya. Tapi kalau kayak bawa-bawa ibu dan anak tuh kayaknya semua orang tuh punya ibu. Semua orang lahirnya dari ibu. Nah, kayak mother shaming tuh paling harus. Kalau di luar negeri ya, body shaming itu udah jadi campaign besar. Betul. Body shaming, rasisme. Betul. Terus menghina fisik itu tuh di sana tuh udah sangat sampai di sepak bola aja kalau ada penonton tuh dari misalnya dari pihak penonton ini rasisme, entah lempar pisang aja nganggap itu misalnya kamu mirip
binatang itu atau akan menjadi apa. isu yang besar Itu ya? isu besar sampai bisa di-ban itu penontonnya, misalnya seumur hidup nggak boleh datang lagi ke acara apa, Iya. terus nggak boleh berada di gitu-gitu loh. Iya. Kecuali Nggak boleh di Indonesia karena udah kebiasa ngomong kayak gitu, jadinya ini terbiasa gitu. Betul. Jadi kita juga harus mengedukasi. Tentu saja kami tidak menganggap diri kami lebih pintar, tapi tentunya kita menghargai orang lain. Bahwa tentu saja ada perjuangan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Ketika dia mengandung 9 bulan, melahirkan anaknya, memberikan ASI kepada anak-anak. Ini merupakan satu impian bagi seorang ibu. Dan kita juga berharap ini adalah kebahagiaan dari pasangan suami istri. Jadi jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain, kecuali kebahagiaan Anda adalah hanya merusak kebahagiaan orang lain. Ya? woman support woman. Woman support woman. Yes. Kadang malah woman yang hujat woman loh aku lihat di komennya itu klik woman juga gitu. Itu membuat sedih ya. Bahkan punya anak juga gitu. Bahkan yang ngehujatnya itu juga cielong gitu. Iya. Bahkan yang menghujat adalah mohon maaf, lebih jelek banget mohon maaf. Kok nggak ngaca gitu Ini loh nggak ada ya. hubungannya sama fisik, cuman ini cara berpikir mereka aja ya. Jadi kita berharap semoga kita juga ikut bahagia kalau orang lain bahagia, karena kebahagiaan itu bisa menular. Tapi berbicara mengenai kebahagiaan, kita juga tahu bahwa seorang Atta Halilintar sering memberikan kebahagiaan bagi istri dan juga anaknya, termasuk kabarnya kemarin memberikan hadiah miliaran rupiah untuk Aurel Hermansyah. Atta Halilintar memberikan hadiah miliaran rupiah untuk Aurel. Ngasih apa sih Atta? Nah itu aku nggak tahu ini apa gitu. Ngasih apa sih? Katanya hadiahnya Artikelnya bener atau sebuah Jam tangan seharga 25 miliar. Aurel kasih hadiah itu Enggak lah, kata nggak Atta. 25 Betul miliar nggak? gitu loh. Tapi Enggak, emang kalau iya juga. Gosip itu gosip. emang kalian tuh suka sering ini ya, love language-nya atau bahasa cintanya sering memberikan kado Enggak, gitu ya? Hadiah. kita kadang-kadang ngebiasain gini, kalau kan kita misalnya ulang tahun aku atau ulang tahun dia, ya kadang-kadang kita nyiapin tabungan khusus itu untuk di ulang tahun dia gitu. Jadi kayaknya penambahan umur itu walaupun simple, tapi kayaknya kalau kita pengen bikin sesuatu yang hebat buat pasangan kita, karena kayaknya bakal dia seneng gitu ya. Itu kayaknya salah satu ini ya, obat biar pasangan itu bisa terus happy, mesra, ada sesuatu yang seorang baru. suami itu akan tetap mulia apabila dia bisa memuliakan istrinya gitu. Bener, walaupun makin banyak rezeki bener, ya. bukan masalah materinya ya, tapi kayak dia inget di tanggal Hal-hal ulang kecil tahunnya gitu hal-hal ya. kecil. Misalnya dia ini suka banget pengen nginep di sini. Betul. Misalnya kita nabung buat nginep di situ, dia happy tuh di hari ulang tahunnya, itu menurutku happy banget. Karena gitu. sebenarnya Kayak juga dia nih, tiap hari bawain aku coklat. Padahal aku diet, walaupun cuma satu coklatnya gitu. Kan yang penting bikin happy, Iya bener. ya kan? Jadi yang Sama kamu sakit gula juga ya. enggak, kalau sakit gula jangan dong, jangan. Jadi yang kamu kasih Takutnya seharga dikasih coklat sakit gula bunda DP-nya. enggak, jangan. Kamu kasih miliaran Kenapa rupiah. nggak sayuran gitu loh? Kalau sayur mah dia udah jago masak. Kalau coklat aku banyak stoknya. Tapi Atta, yang kamu kasih itu bentuk miliaran rupiah itu apa Ini untuk? pegang-pegang belum murim. Maaf. Bagus. Saya jadi nggak enak loh sayang. Yang kamu kasih buat Aurel tuh apa sih? Tadi bentuknya seharga miliaran rupiah itu apa? Padahal Aurel kan nggak ulang tahun, yang baru ulang tahun kan kamu. Enggak, itu Aurel yang kasih aku hadiah. Oke, jadi kebalik ya. Balik, jadi oke. karena gini aku tuh kalau dia ulang tahun dia, aku nyari tahu dia sukanya apa, misalnya suka tas-tas buaya atau apa. Iya. Gitu kan. Ini kayaknya Aku suka juga ya. Tapi kayaknya yang dipakai sama Sangkain Mami Depe sukanya buaya. Sayang, aku Bukan kemarin ya? udah ternak buaya 3, udah Oh. nggak ada. Dia kalau dia bukan buaya, Apa? pawang buaya. Tapi kayaknya hadiah ulang tahunnya yang dipakai sama Atta Enggak, ya. lagi nggak dipakai. Oh, itu iya, juga iya. bagus banget, dari tadi ganggu pandangan ya. Mana yang mana? Cincinnya kerelep. Ini cincin nikah. Cincin Oh, mana nikah. cincin nikahnya? Ini cincin Ya Allah, nikah. cakep banget. Oke, Waktu jadi itu yang aku bikinnya couple. yang sama- memberikan hadiah itu adalah Aurel ya, dan juga Aurel. Amina untuk Iya. kamu kemarin ketika ulang tahun seharga kurang lebih miliaran rupiah kalau di total ya. Amin, amin aja, Alhamdulillah amin. ya. Tapi kemarin juga kabarnya ada satu karya terbaru dari seorang Atta Halilintar baru saja merilis sebuah single. Ini berhubungan untuk para wanita yang menjadi seorang ibu yang juga mendapatkan mother shaming ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Dedikasikan buat para ibu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah rilis lagu baru. Lagu apa, Atta? Jadi ini judulnya Berhak Bahagia. Jadi ini lagunya untuk semua perempuan yang hidupnya itu Gak bahagia. nggak bahagia. Bener, karena waktu cerita Aurel itu mami shaming, terus anak lahir juga anaknya dicela-cela, itu banyak loh terjadi di sosmed. Dan
dari semua cerita itu dan banyak ibu-ibu yang curhat, dibikinlah sebuah lagu kalau semua perempuan itu berhak bahagia. Iya. Mungkin kalau dia belum bahagia, dia salah menemukan lingkungan atau circle yang tepat, ataupun pasangan yang tepat gitu. Jadi kan manusia tempatnya salah ya. tempatnya salah gitu. Salah memutuskan. Ya betul. Berhak bahagia ya. Curhat Ini- ya, Mami Dep. Iya. Ini acara kalian sering curhat ya. curhat Berhak ya. bahagia sudah dirilis di YouTube channel kamu, Di di musik, di tempat musik, Musik. diciptakan oleh kamu dan juga salah satu teman kamu ya. Iya, salah satu temanku, Faiz. Oke, buat Sobat Ambiar silakan boleh dilihat Berhak Bahagia karya terbaru dari Atta Halilintar. Atta, pesan singkat untuk para wanita, para ibu di luar sana yang pernah mendapatkan mommy shaming. Oke, untuk para ibu, menurutku kamu semua luar biasa. Karena jadi ibu itu banyak ya. Perjuangannya banyak. Kalau kamu lagi hamil, itu ibu itu udah jihadnya luar biasa, 9 bulan. Ada juga ibu yang gak hamil, misalnya dia menyusui. Ya. Atau misalnya dia ngambil anak atau apa. Merawat anak. Wah, itu beratnya gak segampang yang kita kira gitu ya. Ibadahnya melebihi dari Ibadahnya beban, melebihi gitu ya. Jadi walaupun semua ibu ini, apalagi kalau ibu udah melahirkan, menyusui, terus merawat. Dan termasuk menurutku- barangkali yang selalu berusaha untuk menjadi seorang ibu ikhtiar untuk memiliki momongan. Betul, berikhtiar menjadi ibu aja itu udah suatu perjuangan yang luar biasa. ya. Kadang kan laki-laki cuma bisa aja bikin ya, perempuan dia kan. Makanya sesama wanita harus saling mensupport. Jangan karena misalkan perempuan itu nggak punya anak, dibilang beginilah, dibilang Wah, begitu. itu sensitif Waduh, ya. itu sangat sensitif sekali. Makanya di liriknya semua air mata itu tidak pantas lah untuk seorang yang udah berjuang gitu, mendedikasikan hidupnya untuk entah keluarganya, ada yang masak setiap hari, ada yang bangun lebih pagi untuk masakin anak sama bener. suami. Walaupun kelihatannya suami yang kerja segala macam ya, suami juga dihargai, tapi ibu Ibu tuh lebih menurutku perjuangannya luar biasa. Jadi untuk Sobat Ambiar, sebelum memberikan komentar negatif kepada seorang ibu, calon ibu, ingatlah bahwa kita juga terlahir dari seorang ibu. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.